Nah, bentuk soal penentuan entalpinya. Sekarang kita masuk penentuan entalpi dengan cara yang kedua, yaitu hukum Hess. Nah, ini bisa Anda baca aja. Nah, yang harus jelaskan di sini. Nah, bunyi hukum Hess itu bahwa perubahan entalpi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir, tanpa tergantung bagaimana jalannya sebuah reaksi. Nah, misalkan di sini ada A, dia berubah menjadi B, berubah menjadi C. Nah, ini jalannya pertama, jalan yang lainnya itu A berubah menjadi D, berubah menjadi E, dan berubah menjadi C. Nah, sehingga di sini kita bisa ibaratkan delta H1, A ke B itu delta H1, B ke C itu delta H2, A ke D delta H3, D ke E delta H4, dan E ke C delta H5. Berarti bisa kita ambil formulanya di sini. Delta H1 tambah delta H2 itu sama dengan delta H3 tambah delta H4 tambah delta H5. Nah, begitulah formula dari hukum Hess, yang mana dia hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir tanpa proses atau jalannya sebuah reaksi. Nah, kita masuk pada contoh soal hukum Hess. Di sini ada tipe-tipe soalnya. Yang pertama, tipe soal bentuk reaksi. Nah, di dalam bentuk soal seperti ini yang menjadi pusat perhatian kita adalah yang ditanyanya di sini. Di sini yang dimintanya adalah 3C tambah Fe2O3 menghasilkan 2Fe tambah 3CO. Nah, ini diketahui ini reaksi pertama, ini reaksi kedua. Nah, kita lihat satu-satu dulu. Di sini yang diminta adalah C. Kita perhatikan, C ini pada reaksi pertama atau reaksi kedua? Nah, C dia terdapat pada reaksi pertama. Nah, di sini yang diminta 3 mol. 3 mol C, sedangkan yang diketahui baru 1 mol. Berarti otomatis kita kali 3. Nah, kita kali 3 semuanya. Nah, ini udah ada. Ini kita dikali 3 tadi kan, berarti kita kali 3C, karena dia awalnya C, kali 3 per 2 O2, semuanya dikali 3. Ini menjadi 3CO2. Delta H-nya yang awalnya min 110 dikali 3 menjadi min 330. Nah, selesai untuk yang C. Selanjutnya dalam soal yang dimintanya adalah Fe2O3. Nih, Fe2O3. Fe2O3 yang diminta itu dia harus terletak di sebelah kiri tanda panah. Sedangkan pada yang diketahui dia di sebelah kanan tanda panah. Nah, di sini molnya udah sama-sama 1 mol, berarti nggak perlu kita kali. Yang perlu kita lakukan di sini adalah kita balik, karena Fe-nya di sini diminta sebelah kiri, yang diketahui dia sebelah kanan, berarti reaksinya dibalik. Nah, ini Fe2O3 menghasilkan 2Fe tambah 3 per 2 O2. Kalau reaksinya dibalik, berarti otomatis delta H-nya berubah tanda, yang awalnya dia minus menjadi dia plus. Nah, berikutnya baru kita jumlahkan lagi. Nah, kita jumlahkan, kita lihat di sini yang ruas berseberangan dengan unsur sama bisa kita coret. Di sini 3 per 2 O2 sebelah kiri dengan 3 per 2 O2 sebelah kanan bisa dicoret. Nah, kalau unsurnya berbeda berarti tidak bisa kita coret. Kalau nggak ada yang dicoret lagi, berarti kita jumlahkan saja ke bawah. Berarti 3C tambah Fe2O3 menghasilkan 2Fe tambah 3CO. Otomatis delta H-nya juga kita jumlahkan. Berarti minus 330 ditambah 822. Berarti di sini positif 492. Nah, itu bentuk soal yang pertama. Nah, berikutnya kita masuk pada bentuk soal yang kedua, yaitu bentuk bagan. Nah, kalau menurut Ustaz ini soalnya lebih gampang daripada bentuk soal yang sebelumnya. Nah, yang ditanya di sini harga perubahan entalpi pembentukan 1 mol gas SO3. Berarti yang diminta di sini 1 mol gas SO3. Nah, kita coba lihat reaksinya. Di sini 2S tambah 3O2. Nah, panahnya ke sini ya. Panahnya baru dia menjadi 2SO3. Di sini delta H-nya belum diketahui. Delta H-nya belum diketahui. Nah, kita ibaratkan aja dia di sini delta H1. Nah, untuk arah yang selanjutnya arah ke bawah, ini panahnya seperti ini.
2S tambah 3O2 dia menghasilkan 2SO2 tambah 2 baru menjadi 2SO3. Nah, berarti yang ke bawah ini prosesnya lebih panjang dibanding yang di atas. Nah, berarti kita ibaratkan ini delta H2 nilainya udah ada, dan ini delta H3 nilainya juga udah ada. Nah, untuk mencari delta H1 ini, nah, mudah, gampang. Berarti delta H1, delta H2, delta H2 tambah delta H3. Cukup kita menjumlahkan saja. Berarti minus 593 ditambah minus 197. Nah, di sini kita dapat 790x-nya. Nah, 790x-nya. Nah, yang menjadi perhatian kita, yang dimintanya di sini di soal 1 mol gas SO3, sedangkan yang min 790 itu adalah 2 mol gas SO3. Untuk menjadi 1 mol gas SO3, berarti di sini kita bagi 2 saja. Jadi minus 790 bagi 2 dapat 395. Nah, berarti jawabannya di sini adalah C. Minus 395. Nah, untuk latihan ini saya harapkan Anda sekalian dikerjakan di kertas lebar juga boleh, atau di buku latihan juga boleh. Nanti hasilnya difotokan dan kirim ke Ustadz lewat aplikasi Edmodo, lewat pesan saja. Ya, demikian pembelajaran kita pada pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.